baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, kita bersyukur bisa kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Ayo semuanya yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan beribadah. Tuhan tolong kami untuk bisa beribadah dengan baik. Siapkan hati kami Tuhan untuk datang memuji dan mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, hari ini adik-adik Lause akan nyanyikan sebuah lagu. Kita akan menyanyi bersama-sama. Tetapi hari ini Lause tidak sendirian adik-adik nyanyiin lagu ini. Ada teman-teman kalian yang membantu Lause. Ya adik-adik, ayo semuanya yang ada di rumah berdiri kembali lagi ya. Oke, mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita lalu ku baca, srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah 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 berbuah.
Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita naikkan sama-sama pujian ini. Mungkin pujian ini adik-adik masih baru ya buat adik-adik. Tapi kita belajar sama-sama ya adik-adik ya untuk nyanyikan lagu ini. Nah, ayo adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, langsung mau kasih lihat adik-adik sebuah gambar. Nah, di sini adik-adik siapa yang kalau ke pantai suka buat seperti ini? Suka buat mainan, suka buat rumah atau istana, menara dari pasir. Wah, mungkin pasti adik-adik di rumah ada ya yang suka buat seperti ini ya kalau ke pantai. Nah, kira-kira rumah itu kuat nggak adik-adik? Sepertinya tidak ya adik-adik ya. Kalau angin datang, bertiup atau air laut, rumah itu bisa menjadi hancur adik-adik. Rumah itu bisa menjadi hilang. Adik-adik sudah nggak ada lagi rumahnya. Nah, gimana kalau rumah yang seperti ini? Nah, rumah ini kira-kira adik-adik kuat tak? Lebih kuat dari yang tadi nggak? Iya adik-adik, rumah ini lebih kuat dari yang tadi. Karena rumah ini adalah rumah terbuat dari batu. Dan dibangun juga di atas batu adik-adik, bukan di atas pasir. Nah, pasti rumah ini jauh lebih kuat ketika hujan datang, angin bertiup, rumah ini lebih kuat adik-adik. Nah, hari ini juga Elsa akan bercerita adik-adik dari Alkitab. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Nah, Tuhan Yesus menceritakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, ada dua orang yang ingin membangun sebuah rumah adik-adik. Orang yang pertama adalah orang yang bijaksana. Dan orang yang kedua adalah orang yang bodoh adik-adik. Nah, kira-kira gimana ya cara mereka berdua membangun sebuah rumah? Nah, yang orang pertama adik-adik, yang orang yang bijaksana itu membangun rumahnya di atas batu adik-adik. Nah, rumahnya ini ketika sudah jadi, rumahnya ini kokoh adik-adik. Nah, hujan datang, banjir datang, dan angin yang bertiup, rumahnya tetap kokoh, tetap berdiri dengan kuat adik-adik. Karena dia membangunnya di atas batu. Nah, kita lihat adik-adik rumah yang orang kedua, yaitu orang yang bodoh. Nah, rumahnya ini adik-adik, jadi rumahnya bagus. Tapi adik-adik, ketika hujan datang, angin bertiup, dan banjir datang adik-adik, rumahnya hilang adik-adik. Rumahnya menjadi berantakan. Rumahnya sudah nggak ada lagi adik-adik karena tertiup angin. Adik-adik, rumahnya menjadi hancur. Nah, karena orang yang bodoh ini membangun rumahnya di atas pasir adik-adik, tidak kuat,
Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita semua adik-adik dari cerita ini kalau kita itu harus menjadi orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya menghafal firman Tuhan setiap minggu, tetapi Tuhan Yesus mau kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi adik-adik kalau seulang sekali lagi ya, kita tidak hanya mau mendengar saja, menghafal firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita itu seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya itu di atas batu. Tetapi kalau adik-adik tidak mau melakukan firman Tuhan, kita seperti orang yang bodoh adik-adik yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, sekarang adik-adik mau menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Nah, tentunya kita pasti semua mau jadi orang yang bijaksana. Dan Tuhan Yesus juga mau adik-adik kita itu sebagai anak-anak Tuhan setiap hari rajin berdoa. Adik-adik kita rajin membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa tadi Lause bilang melakukan firman Tuhan. Seperti apa Lause melakukan firman Tuhan? Adik-adik bisa membantu orang tua kalian di rumah, membersihkan rumah, mencuci piring. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik bisa bermain dengan saudara kalian, berbagi makanan dengan mereka, berbagi dan mau bermain dengan mereka. Nah, itulah yang Tuhan mau adik-adik. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja dan menghafalkannya, tapi mampukan kami untuk bisa melakukannya. Tuhan, kami serahkan untuk kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Oke, sudah siap adik-adik? Ikuti Lause ya. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Oke, bisa adik-adik? Saya yakin semuanya pasti bisa melakukannya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Oke, adik-adik, bisa bukan? Sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini adalah membuat rumah dari kertas. Untuk bisa mengingatkan kepada kita kalau kita harus menjadi orang yang bijaksana, yaitu bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau sudah membuat aktivitasnya dan menghafal ayatnya, ingat jangan lupa kirimkan ke grup WhatsApp Sekolah Minggu supaya Lause bisa mengabsen adik-adik semua. Oh iya adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta bantuan papa mama untuk mentransfer uang persembahan kalian ke rekening Gereja Kristen Kalang Kudus yang telah tersedia. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Kisah Para Rasul 20 ayat 35. B adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima umat. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Lebih baik berbahagia dan memberikan daripada menerima. Dadah. Ustaz, saya sudah merapikan bantu Mami. Bye-bye. Masukin bolanya ke dalam sini. Adek masukin bolanya ke dalam sini. 1. Lihat Mami. Adek lihat Mami sini. Kasih masuk. Ya, pintar lagi. Lagi nak. Ya, pintar lagi. Lagi ini adek. 1 lagi. Pintar lagi. Beresin mainan ya. Kalau sudah selesai main harus diberesin mainannya. 1 lagi. 1 lagi. Ya, ini kalau ini pop it-nya masukin di kotak mainannya. Ya, lagi nak. Oke. Simpan dulu. Ini lagi. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Proses saat sudah ketemu atun mainan. Kita para rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi ketepatan menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bye-bye. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.